Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, tak pernah berhenti lisan kita untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini, sebuah kalimat yang kita yakini sebagai kalimat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, yang dengannya kita masih bisa mengenal Islam, mengenal Al-Qur'anul Karim, mengenal hidayah Islam yang mulia ini. Begitu juga nikmat makanan, nikmat pakaian, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sampai saat ini. Begitu juga kita tak lupa haturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang telah Allah utus ke muka bumi ini untuk mengemban risalah langit, penutup para nabi dan rasul. Yang tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau, yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, yang dengannya Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari bobroknya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan menuju cahaya Islam yang terang benderang seperti sekarang. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKI Masjid Al-Hidayah yang telah berkenan untuk memberikan tempat dan waktunya kepada kami untuk menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Dani Sudiwan dan Al-Ustadz Muhammad Gadidawari selaku pimpinan dan ketua divisi program S1 Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Mahat Aliman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh berjamaah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan beberapa faidah dan nasihat dari para ulama yang akan kami sampaikan sesaat lagi. Amma ba'd, sebelum kita memulai tausiah singkat kita pada pagi hari ini, maka izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eko Widayanto. Saya adalah mahasiswa semester akhir dari Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Mahat Aliman Pontianak, dan agenda kita pada subuh hari ini yaitu merupakan tugas akhir saya untuk menyelesaikan program kuliah saya di kampus tersebut. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah salat subuh berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi yang penuh barakah ini, kita akan sama-sama membahas sebuah kalimat zikir yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca 3 kali di waktu pagi, begitu juga 3 kali di waktu petang, yaitu zikir yang berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, yaitu yang artinya aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, begitu juga aku ridha Islam sebagai agamaku. Adapun keutamaan dari kalimat zikir ini sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama, barang siapa yang mengucapkan, yang merutinkan membaca zikir ini 3 kali di waktu pagi, begitu juga 3 kali di waktu petang, maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu." Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, pada waktu petang 3 kali, begitu juga pada waktu pagi 3 kali,
maka pantas baginya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, keutamaan bagi yang menjadikan zikir ini sebagai zikir mutlak, yaitu zikir yang tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak terikat jumlah. Mau diucapkan kapanpun, dimanapun dan berapapun jumlahnya, maka bebas. Keutamaannya adalah barang siapa yang mengucapkan zikir ini secara mutlak, maka wajib baginya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan zikir ini, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, maka wajib baginya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang terakhir, orang yang mengucapkan zikir ini dengan penuh keyakinan, maka ia akan merasakan manisnya keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Telah merasakan manisnya keimanan orang-orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Hadis riwayat Muslim nomor 34. Bapak, Ibu, para hadirin jamaah salat subuh berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan kalimat zikir yang mulia ini, maka selanjutnya adalah kita bahas sedikit makna yang tersirat dari zikir yang mulia ini. Kenapa Allah memberikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang merutinkan membaca, melafalkan, dan mengamalkan konsekuensi dari zikir ini? Pasti ada rahasia besar di dalamnya. Maka yang pertama, isi kandungan zikir ini yaitu aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Dan sebagaimana kaidah al-jaza'u min jinsil amal, balasan adalah sesuai dengan perbuatannya. Maka tatkala seseorang ridha dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka Allah pun pada hari kiamat kelak akan menjadikan hamba tersebut ridha, yaitu dengan memberikan pahala yang begitu besar baginya. Begitu juga yang kedua, makna ridha kepada sesuatu artinya merasa cukup sehingga tidak perlu mencari yang lain lagi. Sehingga maknanya adalah aku ridha Allah sebagai Tuhanku, maknanya aku tidak perlu mencari Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup bagiku. Semua ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidupku, matiku, sembelihanku, salatku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku pun tidak perlu mencari agama selain Islam. Islam cukup bagiku. Begitu indah dan universal aturan-aturannya, mencakup seluruh aspek kehidupan. Begitu juga aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, maknanya aku tunduk kepada semua peraturan, semua keputusan, semua pernyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua aku yakini kebenarannya tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, jika kita lihat tiga hal di atas, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka tiga hal di atas adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, di alam kubur kepada setiap kita semuanya, kepada setiap jiwa yang meninggal dunia. Saya, bapak, ibu semuanya pasti akan ditanya oleh para malaikat di alam kubur. Dan yang akan ditanyakan adalah man rabbuk, siapa Tuhanmu, ma dinuk, apa agamamu, dan man nabiyuk, siapa nabimu. Tiga hal ini tidak akan bisa dijawab dengan hafalan semata, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memudahkan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan, untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan mengokohkan, memudahkan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan, untuk menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut, yaitu dengan la ilaha illallah, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka khalifah kaum muslimin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah melewati suatu pekuburan. Maka Utsman bin Affan pun menangis sampai membasahi jenggot beliau. Maka ditanyakan kepada beliau, "Tadhkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadha?" Wahai khalifah, wahai Utsman, engkau mengingat surga dan neraka, namun engkau tidak menangis. Namun kenapa engkau menangis ketika melihat perkuburan seperti ini? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manazil akhirah." Sesungguhnya alam kubur adalah fase pertama dari alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari alam kubur tersebut, barang siapa selamat dari siksa kubur tersebut, maka kehidupan setelahnya akan lebih enak, akan lebih mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Namun barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka kehidupan setelahnya akan sangat lebih sulit, dan puncaknya wal'iyadzubillah akan masuk ke neraka jahanam. Di kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama membahas lebih lanjut terkait makna kalimat zikir yang pertama, yaitu raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Maka kalimat ini berkisar antara ilmu yang benar, ilmu yang dalam tentang Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya, pencipta seluruh alam semesta. Allah lah yang telah memberikannya rezeki. Allah lah yang menyembuhkan dia ketika dia sakit. Allah lah yang memberikan dia makan. Allah lah yang memberikan dia minum. Dan semua fasilitas yang ada pada dirinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan dia. Begitu juga kita yakini bahwasanya seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selainnya. Begitu juga kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengilmuinya dengan ilmu yang benar, maka akan menambahkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Yang ketiga hal ini, yaitu rasa cinta atau dalam bahasa Arabnya al-mahabbah, rasa takut atau al-khauf, dan rasa harap ar-raja adalah arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah hati. Yang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga hal ini harus muncul dalam hati kita. Maka buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al-mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah merupakan hasil dari ilmu yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadikan seseorang merasa nikmat, merasa lezat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang berat, yang bahkan sampai mengorbankan nyawa sekalipun, seperti jihad fi sabilillah, maka akan terasa nikmat baginya. Yang hal ini muncul dari apa? Dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beri contoh. Contohnya suatu ibadah yang cukup berat bagi sebagian orang, yaitu ibadah puasa. Ketika kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berhubungan suami istri, kita meninggalkan hal-hal yang hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Kita tinggalkan itu semua dikarenakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya pun sangat besar. Bahwasanya suatu hadis
Nabi SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'imi'ah. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali hingga 700 kali lipat banyaknya pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala menimpali, qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u ta'amahu wa syahwatah min ajli. Kecuali ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Dikarenakan hambaku ini meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan dan minumannya dikarenakan cinta kepadaku, dikarenakan aku. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang wajib bagi kita, dan ini akan tumbuh jika kita benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, yang Maha menciptakan, yang Maha pencipta. Allah lah yang telah menciptakan kita semua dari yang tidak ada menjadi ada. Begitu juga Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, langitnya, buminya, pohonnya, gunungnya, sungainya, lautnya, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Maka fitrah seseorang pasti akan mencintai zat yang telah menciptakannya. Dia pasti mencintai zat yang telah memberikannya segala fasilitas, yang telah berbuat baik kepadanya. Maka sewaktu Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah semata, maka Allah ingatkan tentang nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, begitu juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Begitu juga ketika Rasulullah SAW memperingatkan tentang dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam agama Islam disebut kesyirikan. Maka beliau SAW mengingatkan tentang hal tersebut, yaitu dengan mengucapkan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Nabi SAW, dosa besar yang paling besar yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sementara Allah lah yang telah menciptakanmu. Lalu di antara fitrah manusia adalah manusia akan cinta kepada zat atau orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ketika kita mendapatkan hadiah dari seseorang, orang tersebut membantu kita di kala sulit, di saat kita sakit orang tersebut menjenguk kita, memberikan hadiah kepada kita, maka kita pun akan cinta kepadanya. Maka jika manusia ini benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah lah yang telah berbuat baik kepada kita dari sebelum kita lahir hingga saat ini. Dan buah yang kedua, buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yang kedua adalah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Arab disebut ar-raja. Ar-raja adalah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka dia akan mengetahui bahwasanya Allah adalah zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang. Sehingga dia akan terus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak kemaksiatan yang dia lakukan, banyak dosa yang telah ia lakukan.
Tapi ingat, tapi dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Allah taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat maksiat, yang banyak berlumuran dosa, janganlah kalian berputus asa terhadap diri kalian, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah taala sangat gembira dengan taubat seorang hamba. Bahkan melebihi senangnya seorang ibu yang bertemu dengan anaknya setelah sekian lama berpisah. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar. Beliau sangat berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Saat pasukan kaum muslimin yang berjumlah 300 lebih berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000 orang, maka Rasulullah SAW tidak berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalah jumlah, tapi Nabi SAW tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan doa yang sangat khusyuk, sehingga dengan rasa harap tersebut Allah taala memenangkan kaum muslimin atas kaum musyrikin. Begitu juga kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, maka datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Kata malaikat Jibril, "Alaka alayya hajah?" Apakah engkau mau minta bantuan kepadaku? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menimpali, "Amma alaika la." Adapun kepadamu aku tidak butuh bantuanmu. "Amma ilallah bala." Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh aku sangat butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, seseorang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia hanya akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di saat sulit, bahkan di saat genting, di saat darurat, di saat akan mati, maka tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menawarkan bantuan adalah malaikat Jibril, bukan sembarang orang, bukan sembarang malaikat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala akan sangat besar harapannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah yang terakhir dari mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah al-khauf, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan hawa nafsu. Yang hawa nafsu ini seringkali mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada kemaksiatan, kepada keburukan, kecuali yang Allah rahmati. Maka jika manusia ini mengikuti hawa nafsunya, dia akan celaka dunia dan akhirat. Maka ada satu hal yang akan menjadi benteng antara dia dan hawa nafsu yang buruk tersebut, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia akan mudah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia takut akan ditimpa azab yang pedih jika mengikuti hawa nafsunya. Maka manusia yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pernah disodorkan makanan, pernah diberikan makanan oleh budaknya.
Maka beliau pun memakannya. Setelah makanan tersebut masuk ke dalam mulutnya dan beliau telan, maka beliau baru mengetahui bahwasanya makanan tersebut berasal dari harta haram. Berasal dari harta yang haram. Maka beliau setelah mengetahui hal tersebut, beliau masukkan tangannya ke dalam mulutnya, berusaha sekeras mungkin untuk mengeluarkan makanan tersebut dari mulutnya. Dan akhirnya beliau mampu mengeluarkannya. Maka para sahabatnya keheranan, kebingungan ya, tentang hal tersebut. Maka ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka beliau menjawab, hal itu aku lakukan dikarenakan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk melahapnya. Bahkan Abu Bakar mengatakan bahwasanya kalau seandainya untuk mengeluarkan makanan tersebut aku harus meregang nyawaku, aku harus mati, maka aku akan melakukannya. Dikarenakan apa? Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam yang telah kita ketahui kisahnya, yang mana ketika beliau sudah berdua-duaan ya, sudah berduaan di kamar bersama wanita paling cantik di Mesir pada saat itu, dan wanita tersebut yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Maka Nabi Yusuf menolak. Dikarenakan apa? Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ma'adallah inna rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Rabbku, Tuhanku telah sangat baik kepadaku. Hal tersebut Nabi Yusuf lakukan dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi Yusuf mengenal dengan baik, mengenal dengan benar Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal dengan baik bahwasanya Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya dari beliau lahir, dari sebelum, bahkan dari sebelum beliau lahir sampai saat tersebut. Allahu Akbar. Kita lihat kisah-kisah para ulama, para orang saleh, Nabi dan Rasul di zaman dahulu sangatlah dahsyat. Keimanan tersebut, keimanan mereka tidak bisa dibandingkan dengan keimanan kita pada saat ini. Maka hendaknya kita belajar dari keimanan mereka. Maka kesimpulannya, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang benar, maka dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dia pasti akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dia akan berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan jaga ucapannya, dia akan jaga perbuatannya. Dia mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tiga hal tersebut, cinta, harap dan takut, hadir di setiap ibadahnya. Maka seorang mukmin yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga akan sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga akan sangat besar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin, kata para ulama, bagaikan seekor burung. Kepalanya adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedua sayapnya adalah al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ketiga hal ini muncul, hadir dalam diri seorang muslim, maka dia akan terbang dengan mudah untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang puncaknya dia akan dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya Allah masukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan kenikmatannya adalah kenikmatan yang abadi, yang kenikmatannya ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Yang kenikmatan surga tersebut tidak pernah dilihat oleh mata kepala, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang manusia pun tentang keindahan surga tersebut.
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan di pagi yang penuh berkah ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKI Masjid Al-Hidayah dan Bapak Ibu sekalian telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan beberapa faedah dari para ulama yang telah kami sampaikan barusan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.